Kira sudah menyatakan bulan depan juga akan berlanjut ini aksi-aksi. Jangan sampai nanti Anda sendiri dituntut untuk mundur. Sebetulnya kan kita atau bapak-bapak dari TNI ini kan tidak menginginkan Pak Prabowo untuk mundur. Ya tidak. Tapi kalau Anda masih mempertahankan Gen Solo dan membiarkan Jokowi berkuasa, ya Anda memang mungkin saja pantas untuk juga lengser. Oh, ngancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Gerombol-gerombolan yang ingin memasukkan Wapres Gibran menghadiri Pak Jokowi itu mulai bermunculan memanfaatkan situasi dengan menekan Pak Prabowo Subianto. Sampai-sampai mereka ini mengancam Pak Prabowo Subianto. Kalau mereka tidak didengarkan, keinginan mereka tidak dituruti, Pak Prabowo Subianto itu layak untuk dilengserkan. Wow, luar biasa. Mereka ingin ngatur Pak Prabowo Subianto. Selain itu, ada juga Ferry Amsari yang diskakmat oleh penasihat Kapolri. Karena Ferry Amsari ini tidak setuju dengan statement Pak Prabowo Subianto di pidatonya kemarin. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Prinsipnya sebetulnya kita ingin Pak Prabowo itu tegas saja. Pertama, reshuffle ini Geng Solo, ya, supaya nanti sehabis reshuffle poin 8 itu mudah-mudahan lancar. Tidak ada lagi yang dibawa cengkraman dan tersandra oleh Jokowi. Ya, dan saya kira rakyat Purnawirawan akan mendukung. Nah, setelah itu baru kita bicara poin 1 misalnya, yaitu masalah kembali ke Undang-Undang Dasar. Jadi saya kira ini hal-hal yang menjadi urutan mana yang prioritas. Yang prioritas adalah sepanjang itu di bawah kekuasaan Pak Prabowo langsung eksekusi. Dari 8 poin itu mana yang langsung laksanakan langsung. Yang kedua, putus itu cengkraman Geng Solo Jokowi. Pertama, terutama itu laksanakan poin 6 dari tuntutan Purnawirawan. Nah, yang terakhir sekali saya kira Pak Prabowo perlu membaca, ya. Tuntutan Purnawirawan salah satunya adalah memasukkan Wapres Gibran. Ya, membaca situasi mahasiswa itu saya kira sudah menyatakan bulan depan juga akan berlanjut ini aksi-aksi. Jangan sampai nanti Anda sendiri dituntut untuk mundur. Sebetulnya kan kita atau bapak-bapak dari TNI ini kan tidak menginginkan Pak Prabowo untuk mundur. Ya tidak. Tapi kalau Anda masih mempertahankan Gen Solo dan membiarkan Jokowi berkuasa, ya, lalu Kapolri tidak diganti yang sudah begitu jelas banyak kejahatannya, ya Anda memang mungkin saja pantas untuk juga lengser. Oh, ngancam. Saya kira Ngancam. ini Pak Prabowo mendengar, ya, suara bapak-bapak kita, Forum Purnawirawan TNI ini, dan sebetulnya selama ini rakyat, saya aktivis juga sering diskusi dengan bapak-bapak dari Purnawirawan ini, dan ini sebetulnya menjadi cerminan dari tuntutan kita yang 8 poin itu. Sebetulnya ada satu lagi tapi tidak sempat masuk, yaitu tentang bagaimana menangkap dan mengadili Jokowi. Tapi tidak apa, yang penting 8 ini dulu lah, ya. Dan Pak Prabowo harus berbuat segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sikap Presiden tidak terlalu tepat, ya. Pertama, harusnya Presiden malah memastikan agar Panglima TNI dan Kapolri tidak melakukan perintah yang membuat publik terluka. Sikap Presiden itu akan membuat bangunan friksi, ya, antara aparat dan massa aksi. Dengan dinyatakan tindak tegas, apa yang disampaikan Pak Arianto bisa menemukan jalannya. Polisi harusnya memanusiakan manusia, sebagaimana massa aksi juga menghormati kepolisian. Bahwa sebagian dari konflik massa aksi dimulai oleh aparat yang menyamar. Nah, ini yang kemudian harus disikapi. Dengan adanya pernyataan Presiden, malah itu akan membuka. Harus diingat, polisi itu adalah sipil yang dipersenjatai. Sekali lagi, sipil. Sementara sikap dari Kapolri mengatakan kami adalah prajurit, sehingga kami siap diperintah Presiden dalam hal apapun. Pernyataan Kapolri dia adalah prajurit itu sudah salah. Dia adalah sipil, ya, yang dipersenjatai. Sipil sesama sipil. Tugas polisi mengayomi, melindungi, ya. Itu perintah konstitusionalnya. Bagi saya, aparat
dan militer harus sama-sama menjalankan konstitusi, di mana fungsi mereka dijalankan dengan baik. Yang perlu dilindungi itu rakyat, bukan rakyat yang kemudian dipukuli, begitu ya. Saya tidak menyangkal ya Pak Isapangan Pak Ferry itu kan, tapi itu hanya sebagian daripada yang diviralkan. Sedangkan yang polisi yang on the right track, yang berhasil, yang bisa mengamankan selama ini jarang diviralkan. Tetapi apabila kekerasan itu melibatkan aparat, itu pasti viralnya cepat sekali. Sedangkan ada anggota polisi yang dia diajar oleh massa, itu kan banyak sekali. Kemarin juga dari rekaman-rekaman itu juga ada itu. Jadi intinya begini ya, polisi ya dari dulu itu sudah berusaha untuk menyadari bahwa sejak ada undang-undang penyampaian pendapat di muka umum itu, kita sudah dididik ya Pak. Dalam menangani unjuk rasa itu, tugas pokok kita adalah memberi kesempatan dan melindungi mereka bisa berorasi secara damai. Itu sudah kita tanamkan pada prajurit di lapangan, Bu, gitu. Dan kemudian kebiasaan-kebiasaan dari dulu bahwa kita itu meredam ataupun melakukan kekerasan itu sudah ditekan, tetapi anggota di lapangan itu juga terbatas kesabarannya. Kadang-kadang orang yang sudah seharian bertugas dari pagi sampai sore dalam kelelahan yang demikian, kemudian diperlakukan kayak gitu, ditendangi, dilempari gitu, ya pasti ada batas-batasnya itu. Maka terjadilah ekses-ekses yang di lapangan itu. Dan ini sudah kita antisipasi dengan cara yaitu kita melakukan penggantian, kemudian perawatan pada petugas yang di lapangan itu sampai lapar atau dan sebagainya itu. Usaha itu dilakukan, tapi tidak masih kalah dengan viralitas daripada apa yang negatif itu, dan kemudian untuk berangus seakan-akan kita itu masih eksesif, represif dan memberangus kebebasan berbicara. Itu yang saya sendiri nggak begitu terima ya sebagai polisi ya. Kita tuh capek sudah, kita di lapangan ditendang-tendang kayak gitu. Jadi sejak ada undang-undang penyampaian pendapat di depan umum tahun 99 atau apa itu ya, tugas polisi ya kalau menghadapi itu tugasnya jelas, satu, melindungi orang yang mau menyampaikan pendapat itu supaya bisa berbuat dengan bebas sesuai dengan hak dia gitu. Makanya itu kan 3 hari sebelumnya kan ada pemberitahuan itu, bukan dikeluarkan izin, tapi supaya kita bisa ikut mengamankan. Itu doktrin polisi sejak ada undang-undang Pak itu yang memang doktrinnya itu kayak gitu. Adapun pelaksanaannya di lapangan, kadang-kadang polisi itu kadang-kadang masih melakukan tindakan pelanggaran dengan mukul dan sebagainya. Itulah risiko daripada polisi, anggotanya banyak ya, dan kemudian kan tidak mudah untuk bisa menciptakan orang yang betul-betul disiplin seperti itu. Jadi dengan adanya perintah ini tadi, kita tegas ya, perintahnya pasti gini, mengamankan unjuk rasa itu, satu, yang menyampaikan unjuk rasa harus itu dijamin keamanannya, dan yang kedua, para perusuh yang menimbulkan kerusuhan yang memanfaatkan itu harus bisa ditangkap. Saya kira ya Pak Presiden itu memberikan perintah itu kan berdasarkan dalam posisinya sebagai kepala negara. Negara kita itu negara hukum. Yang kita hadapi itu adalah suatu kekacauan. Kekacauan itu timbulnya karena adanya pelanggaran hukum. Ya pasti upaya yang terbaik ya untuk meredakan kekacauan ini ya pakai penindakan hukum yang berlaku apabila memang di situ ada pelanggaran hukum.